pasti kita juga yang kita perlu obatin bukan cuma dia, tapi juga masternya. Karena kalau masternya nggak diobatin, ya dia nggak akan selesai. Hai guys, kita sekarang kedatangan satu anak yang lucu banget ya, namanya Kohime. Oke, Kohime ini kesayangan juga di sini ya. Jadi kita coba cari tahu ya, kira-kira Kohime kenapa dan ada apa sebetulnya. Oke, let's go. Waktu saya coba untuk ngecek dia secara general tadi gitu ya, nah itu kan organ-organ apa yang kena gitu ya, nah itu saya perlu validasi. Nah apakah begitu sekarang dia ada anxiety, lalu lambungnya juga bermasalah ya kan, paru-parunya juga dia juga jelek gitu ya, nah itu semua kan pelan-pelan satu-satu ya kita perlu validasi. Nah karena antara dia sama masternya kan tuh dekat banget ya, kalau dia sama masternya kena ya pasti kita juga yang kita perlu obatin bukan cuma dia, tapi juga masternya. Karena kalau masternya nggak diobatin ya dia nggak akan selesai gitu. Jadi ya mesti dua-duanya dibantu supaya ya masternya dia bisa mulai tidak panikan gitu ya. Kemudian ya itu tadi dicoba untuk dilihat apakah dia cuma lambungnya toh gitu loh ya kan. Kalau cuma lambungnya aja berarti kemungkinan karena masalah anxiety-nya dia berefek ke asam lambung ya, jadi asam lambungnya naik gitu ya. Nah itu seperti itu. Tapi kalau lihat dia kondisinya tadi ya itu ya ada baiknya kalau misalkan anak ibu merubah pola hidupnya dia gitu loh. Jangan sampai ini bener kalau sampai dia yang mirroring berarti kan itu something wrong juga dengan dia gitu loh ya. Saya tidak berharap itu gitu ya, tapi ada baiknya untuk mulai menjaga. Jadi paling malam saya jam 12 malam itu untuk istirahat, ya udah jam 12 malam aja, jangan lewat dari itu karena kan liver dia akan bekerja lebih berat gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Oke. Ya karena maunya kan dia bisa lebih sehat ya, lebih tenang. Ya. Dipegang sentuh gitu, jejak gitu. Ya, makanya. Sementara saya nggak melihat dia punya trauma yang cukup mendalam ya. Biasanya yang anxiety-nya tinggi seperti itu karena dia punya trauma, gitu loh. Sementara saya tidak melihat dia punya trauma gitu ya. Baik di rumah, maksudnya apalagi di rumah nih ya gitu ya. Saya nggak melihat itu gitu loh. Nah tapi ya mungkin ada gitu ya, trauma-trauma itu ya biasanya ada gitu. Nah cuma maksud saya tidak melihat itu menjadi sesuatu yang apa ya, yang menonjol di dia gitu ya, bukan traumanya gitu ya, tapi anxiety-nya kenapa gitu ya. Makanya saya tanya sama ibu, siapa di rumah yang anxiety juga gitu ya, yang punya problem plak ketiplak sama dia gitu loh. Nah kalau itu ternyata ya memang itu masternya dia gitu ya, berarti dia menyerap energinya si master itu, mirroring, dia berusaha untuk menghealing si master gitu.
supaya ya udah gue aja lah gitu. Ibaratnya gitu, gue aja lah yang hadapi ini gitu, jangan master gue ya, itu kayak gitu kira-kira. Jadi kalau dia lagi ngelihat ke pintu gitu kan, ini mikir atau apa ya begini kan, ini pintu utama lihat keluar gitu kan, itu kayak dia ngelamun gitu kan. Iya. Jadi lagi rebahan di ranjang gitu, kayak orang mikir masa iya sih kayak manusia gitu loh, kayaknya nggak masuk akal gitu kan doknya, masa iya sih seekor binatang bisa begitu, bisa mikir kayak gitu gitu. Sebenarnya kan tanpa disadari dia sedang berkomunikasi dengan masternya, meskipun masternya mungkin nggak ngerasa itu, tapi kan dia bisa secara telepati. Kalau mereka itu kan menyerap energi kita, kemudian dia berusaha untuk tahu apa yang kita hadapin, itu semua lewat telepatik sebetulnya, gitu. Dan itu memang bahasanya mereka seperti itu. Kalau di kita kan kita butuh secara sengaja untuk melakukan itu, gitu. Kalau mereka kan enggak, gitu. Jadi ya di saat dia mungkin ingat atau apa dengan masternya, ya itulah caranya dia untuk berkomunikasi, gitu. Jadi anak untuk masa liburan dia pulang udah benar ya dok ya? Benar. Untuk ngobatin dia punya rasa kangen ya? Iya, betul. Nah nanti anak ibu kalau misalnya video call atau balik, tolong dikasih tahu, Kohime sehat ya, gitu. Aku juga sehat kok, gitu. Ya. Jadi kita kasih tahu, ayo Kohime sehat, aku juga sehat. Aku punya tugas di sini. Kohime harus sehat di rumah ya. Nanti kalau aku libur, aku balik. Gitu. Oh, jadi kalau dari video call itu keluarin suara gitu ya? Ya, harus ngomong aja sama dia, memberikan pengertian gitu bahwa aku tuh nggak kenapa-napa di sana. Aku lagi kerja, gitu kan? Karena kan aku juga punya cita-cita. Tapi aku mau Kohime tetap sehat ya, gitu. Supaya dia punya sesuatu yang mengencourage dia supaya dia bersemangat untuk sehat gitu ya. Karena kan tipikal dia kan lebih sensitif. Iya. Benar dok. Iya kan, sangat sensitif gitu ya. Sehingga dia bukan tipikal drama, tapi dia tipikal yang kena banget gitu ya dengan sesuatu yang kalau dia udah sayang bucin banget gitu. Nah, itu kayak gitu loh. Sensitif banget gitu. Jadi dia selalu memikirkan gimana ya gitu kan, master gue gimana gitu. Jadi sedih banget sih. Iya. Tapi bagus juga dok, itu kan jadi satu pengalaman ya. Iya. Kalau bisa, kalau memang ada sakit kayak begini kan, kepencernaan apa jangan begadang lah, diusahakan ya kan. Ya mudah-mudahan dia mau dengar kan. Ya makanya kalau ibu kasih tahu kan mungkin dia nggak mau denger ya. Tapi kalau Kohime-nya yang nyambung ke Kohime ya, dia harus memperbaiki gaya hidup dia juga. Ya memang saya tahu kalau di Jepang memang susah ya gitu loh. Ya kan, semua tuntutannya kan harus semua kerja keras dan sebagainya, mau nggak mau dia pasti akan lebih stressful gitu ya. Tapi maksud saya mungkin meskipun tuntutan seperti itu, dia harus benar-benar bisa melepaskan stresnya dia supaya dia tidak ya maksudnya itu bisa diperkecil lah gitu ya. Jadi itu tadi ya kita sudah belajar bareng ya bersama Kohime bagaimana dia begitu adore terhadap maminya ya, dan maminya ada jauh di Jepang sana, tapi kalau kita lihat ya dia selalu memberikan me time-nya dia ya itu untuk berkomunikasi sebenarnya ya dengan maminya ya. Jadi mereka itu memang kadang-kadang kelihatan cuek-cuek gitu ya, kadang-kadang mereka juga manja banget, kadang-kadang mereka juga begitu sensi. Tapi kalau kita lihat tadi Kohime itu sebenarnya berusaha untuk menyerap energi negatif yang ada dalam maminya ya. Jadi kalau kita lihat makanya kenapa dia mirroring ya, penyakit maminya ada juga di dia gitu ya. Nah itu kita memang akhirnya ya saya berusaha untuk memberitahukan supaya maminya yang coba untuk hidup dengan lebih sehat gitu, kira-kira gitu, supaya dia lebih sehat sehingga Kohime pun akan menjadi lebih sehat ya. Ya kembali lagi itulah istimewanya mereka benar-benar tidak berharap apapun, tanpa pamrih ya, meskipun kerasa banget bagaimana perasaannya Kohime ya menunggu maminya, kira-kira seperti itu ya. Memang itu agak
mengharukan sih ya kalau buat saya, tapi ya itulah pengorbanannya dia karena dia begitu menyayangi maminya ya, sayang banget soalnya. Oke guys, sampai ketemu lagi di lain cerita. Oke, see you, bye. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke, bye.